selamat malam teman-teman pecinta air di mana saja yang menyempatkan melihat video kali ini. Saya ingin memperkenalkan beberapa item untuk mesin atau menjadikan satu set unit reverse osmosis 2000, 4000 hingga 10.000 GPD. Seperti apa bahan-bahan dan item kalau teman-teman di sana ingin merakit seperti itu. Jadi saya akan jelaskan satu persatu ya. Bahan-bahan yang kita gunakan yang harus disediakan yang pertama adalah pompa pendorong. Di sini pompa pendorong saya menganjurkan yang stainless, seperti ada mereknya Kyodo, ada Firma, ada beberapa pompa lain semi jet pump. Kita menggunakan semi jet pump stainless. Kemudian pompa reverse osmosis CMP tipe yang kita pakai untuk yang 2000 hingga 4000 GPD dari 2 min 13 sampai dengan 2 min 18 ya. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah housing filter. Kemudian ada housing filter 2000 GPD dan 2000 GPD. Satu persatu ya akan saya jelaskan fungsi-fungsinya. Pompa semi jet pump ini fungsinya adalah sebagai pendorong untuk menuju ke pompa selanjutnya, atau pompa ini suplai untuk pompa ke pompa selanjutnya. Kemudian dari pompa reverse osmosis ini baru dia mendorong ke housing membran 2000 GPD yang ada di belakang itu. Lalu ada beberapa item-item tambahan kecil-kecilnya, misalnya housing filter yang biasanya digunakan sebelum dia masuk ke proses biasanya dari pompa pendorong. Kemudian ada housing filter, mau dipasang 1, 2, 3, 4 terserah, mau yang clear atau yang blue, tidak ada masalah. Baru dia masuk ke pompa pendorong, baru ke mesin RO. Kemudian di sini ada TDS meter digital. Jadi biasanya digunakan atau dipakai sebagai indikator untuk melihat seberapa besar hasil air produksi air bersih setelah membran itu. Ini TDS meter. Jadi nanti tinggal dikonek saja ya. Kemudian item selanjutnya. Nah, ini namanya flow meter. Flow meter ini yang satu yang ada reject ini biasanya digunakan untuk pembuangan. Kemudian flow meter 1 untuk indikator air bersih, dan ini dipasang setelah pengeluaran dari membran ya. Satu flow meter yang ada reject hitamnya biasanya untuk pembuangan, satunya lagi khusus untuk air bersih. Oke, setiap unit ada 2. Kemudian ini namanya low pressure switch. Nah, seperti ini. Low pressure switch ini fungsinya untuk menyambung atau memutus aliran listrik yang biasanya digunakan di dalam rangkaian unit reverse osmosis dari pompa pendorong menekan air sehingga dibaca oleh low pressure switch ini, sehingga terkoneklah listrik, kemudian pompa selanjutnya akan hidup. Jadi secara singkatnya LPS ini berfungsi sebagai saklar yang dihidupkan dengan tekanan. Apabila ada tekanan, pompa akan hidup. Apabila tidak ada tekanan, pompa tidak akan hidup. Kelebihannya, kalau low pressure switch ini digunakan, jadi kita tidak perlu cemas kalau mesin kita ini hidup dan matinya tidak perlu kita khawatirkan. Nah, biasanya kalau RO, pompa pendorongnya sangat rentan sekali apabila tidak ada air yang diolah. Makanya penting LPS ini. Selanjutnya ada pressure gauge. Jadi orang-orang sana itu suka berbahasa Inggris. Jadi sebenarnya pressure gauge ini fungsinya untuk membaca tekanan. Jadi biasanya dalam satu unit ada 2 pressure gauge, yang satu sampai kadang-kadang sampai 300 PSI, yang satu kadang-kadang 100 sampai dengan 200 PSI. Kalau yang 100 PSI itu biasanya untuk membaca tekanan pompa pendorong, yang sampai dengan 300 PSI itu untuk membaca tekanan pompa inti dari RO itu.
oke ya. Jadi LPN apa namanya, pressure kit. Saya taruh dulu di sini, amankan. Lalu ada namanya solenoid valve atau stop keran yang dihidupkan dengan listrik ya. Apabila stop keran ini dimasukkan listrik, maka dia akan terbuka. Sebaliknya kalau tidak digunakan, tidak dimasuk listrik, dia akan tertutup. Jadi biasanya ini untuk menutup aliran air. Apabila RO tidak digunakan, maka air untuk pembuangan dia tidak akan ada. Biasanya tanpa solenoid valve, mesin RO mati, air tetap akan mengalir. Artinya air baku kita tetap kosong atau akan keambil begitu. Jadi penting penggunaan solenoid valve. Nah di sini bahannya kuningan ya, jadi agak istimewa lah harganya. Kemudian selanjutnya ada jack valve. Jack valve ini biasanya alangkah lebih bagusnya kita gunakan setelah output dari pompa pendorong CRO ini. Supaya apa? Tidak kembali lagi air setelah ditembak, sehingga fungsi untuk dorongan itu betul-betul maksimal. Jack valve. Kita taruh lagi. Nah, kok ada solenoid valve? Solenoid valve ini fungsinya sebagai pembantu ya, sebenarnya sudah ada pengaturan untuk pembuangan air RO itu, tetapi di belakangnya sebenarnya kita gunakan ini karena kadang-kadang kalau yang ini rembes ya, rembes kalau ini, kalau tekanan keras, makanya kita bantu dia dengan solenoid, dengan valve gitu. Lalu di belakang ini ada tabung, sudah biasa tabung fiber atau tabung media filter. Isinya bisa diisikan karbon, bisa diisikan silika, mangan dan lain sebagainya, bahkan resin. Tapi sekali lagi, kepala three-way untuk resin dengan karbon, silika dengan mangan itu berbeda ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kelihatannya, tapi dilihatlah kepala. Lalu selanjutnya, ini bahannya kita lihat. Ini karena masih kosong, jadi bisa diangkat. Lalu ini bentuk housing filter membran reverse osmosis, kapasitas 2000 GPD. Jadi tingginya kurang lebih hampir 1 meter. Bahannya stainless dan isinya adalah membran juga. Ini contoh membrannya. Jadi finalnya adalah menghasilkan air yang bersih, multi dan higienis ya. Lalu tidak lupa juga mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya. Tidak kalah pentingnya, setiap rangkaian reverse osmosis ini adalah rangkaian panel box yang sangat penting sekali untuk di reverse osmosis karena menggunakan beban-beban daya yang besar, sehingga tidak cukup kalau kita andalkan hanya switch saja atau saklar saja atau MCB saja, tidak cukup rasanya karena beban motor ini lumayan besar, kurang lebih sekitar 2 kp, kurang lebih sekitar 1800 watt ya, belum lagi item-item listrik yang lain. Jadi untuk menjadikan satu unit ini, panel box sangat penting sekali. Dan ini rangkaian isinya ada MCB utamanya, kemudian kontaktor. Nah, ini sangat penting untuk tekanan pompa yang besar. Kemudian ada terminal blok dan terminal blok lain yang khusus untuk pasa atau nolnya nanti yang akan kita install. Jadi penting ya untuk jaringan listrik. Lalu pilihan kabelnya, kami menganjurkan untuk pilihan kabel. Kalau untuk pompa-pompa motornya itu kita menggunakan kabel itu ukuran 2,5 ya. Standarnya 2,5. Takutnya kalau kekecilan beresiko tes. Kalau yang lain-lain oke lah 1,5 standar seperti itu. Dan biasanya kita pakai kawat, 1 kawat aja. Jadi mungkin kalau ada yang membutuhkan pertanyaan lagi, ditelepon saja, mungkin videonya nanti kurang jelas begitu. Jadi terima kasih, sampai ketemu dan selamat berwirausaha. Bye bye.